Dan memang perbaikan sendiri akan memakan waktu hingga 3 bulan lamanya. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat profil dari jembatan Cisomang ini. Kita lihat sama-sama. Dan jembatan Cisomang Jawa Barat ini merupakan jembatan yang menghubungkan Jakarta dan juga Bandung. Jembatan ini berada di Jalan Tol Purbalenyi di kilometer 100-700 dan masih masuk kawasan Purwakarta. Jembatan ini seperti kita lihat dibangun pada tahun 2002 dan memang di tahun 2002 dan memiliki panjang sekitar 253,15 meter, lebar 2 kali 12,05 meter dan jumlah bentang sendiri ini ada sebanyak 7 bentangan. Baik ini adalah jumlah dari bentangan itu sendiri dan pilarnya sendiri ada sebanyak 6 pilar, mulai dari mereka menyebutkan di sini adalah pilar 0, P0, P1 hingga P5. Ada sebanyak 6 pilar memang di situ. Selain itu untuk jumlah gelagar itu adalah lempeng yang akan membuat pilar-pilar ini semakin kuat, di mana lempeng ini merupakan lempeng baja yang menguatkan dari pilar-pilar baik itu pilar 0 hingga pilar 5 itu sendiri. Selanjutnya, di bagian mana saja kerusakan ataupun retakan yang terjadi di jembatan tersebut, kita lihat di sini ini adalah yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah retakan dan juga bisa dikatakan sebagai kerusakan yang selama ini terjadi di jembatan Cisomang ini. Dan beberapa kerusakan diantaranya ini pada bagian pilar dan juga kepala pilar seperti ada di pilar 0, P0, P1, lalu ada juga di P2 dan juga terakhir ada di P5. Di mana kerusakan ini ataupun keretakan dengan kelebaran ataupun diameter dari celah ataupun rongga itu sebanyak 0,2 hingga 0,4 mm. Tidak hanya di bagian pilar, tetapi juga di kepala pilar. Pada pilar P2 memang ditemukan bahwa besarnya pergeseran pada puncak pilar telah melebihi toleransi yang disyaratkan. Namun, walaupun begitu, vibrasi jembatan masih dalam ambang batas aman. Kemudian keretakan juga terjadi pada pilar P0 ini, di mana pada pilar P0 dengan lebar retak 0,2 hingga 0,25 meter. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Jasa Marga maupun pihak-pihak terkait untuk mengatasi hal ini, dan untuk saat ini telah dilakukan pemadatan tanah, wrapping, serta persiapan dan juga pelaksanaan bore pile atau pemakaian pondasi berbentuk tabung pada pilar P2. Selanjutnya kita akan melihat kembali seperti apa pembatasan yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga terkait dengan pembatasan kendaraan yang melintasi kawasan jembatan Cisomang ini. Ternyata memang hanya dibatasi untuk kendaraan kecil, yakni golongan 1, baik itu sedan, pick-up, minibus, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui pula bahwa kendaraan seperti truk dan juga bus ternyata juga untuk sementara ini dilarang melintasi kawasan tersebut agar beban dari jembatan Cisomang itu semakin berkurang. Dan penggunaan jembatan Cisomang ini memang cukup membuat masyarakat menjadi takut dengan adanya kejadian ataupun kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut. Namun sudah dipastikan bahwa pihak-pihak terkait tersebut memastikan bahwa lajur ini cukup aman dilewati untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti itu. Dan lajur mana saja yang bisa dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, dan juga kendaraan yang dengan truk gandeng seperti itu, maka kendaraan tersebut bisa baik itu dari arah menuju Jakarta menuju Bandung dapat keluar di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 dan juga menggunakan jalan nasional yang menuju Padalarang itu sendiri. Sedangkan pengguna jalan tol di luar golongan 1 dari arah Bandung menuju Jakarta dapat keluar di gerbang tol Cikamuning kilometer 116 dan juga menggunakan jalan nasional kemudian dapat masuk kembali ke jalan tol di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Itu tadi sejumlah jalur alternatif yang bisa dilintasi oleh kendaraan dengan sumbu lebih dari 1.